Jadi ada beberapa hal nih bagi pejuang asam lambung GERD anxiety yang harus dihindari agar asam lambung itu nggak kumat-kumat. Karena banyak yang udah sembuh juga tapi masih sering kambuh ya. Pastikan nonton videonya sampai selesai karena aku bakal memberikan beberapa hal yang harus kalian hindari agar cepat terbebas dari asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Senang sekali aku kembali menyapa kalian. Di video kali ini tentunya aku bakal bahas lagi ya seputar asam lambung GERD anxiety. Jadi channel ini adalah berbagi informasi dan juga share pengalaman terkait asam lambung GERD anxiety. Selain itu juga aku biasa review produk ya, dan juga memberikan beberapa tips lainnya tentang yang bermanfaat, dan itu sudah aku coba sendiri ya. Jadi aku pastikan jika misalnya kalian udah bertanya, belum aku jawab, belum aku bahas, dinantikan aja videonya. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku. Nah, buat kalian nih yang mengikuti aku dari awal, jadi aku itu adalah pejuang asam lambung GERD anxiety psikosomatis di tahun 2019. Aku itu endoskopi dan USG-nya di tahun 2021 ya, pada saat naiknya musim COVID-19 ya. Luar biasa banget pada saat itu aku berjuang. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Jadi buat kalian nih yang saat ini masih berjuang ataupun yang masih pemulihan dan yang masih sulit menemukan obat-obatan yang cocok, tetap semangat ya. Jadi obat-obatan itu sebenarnya banyak ya. Dari obat-obatan dokter, obat herbal, obat tradisional, itu boleh-boleh aja. Tapi aku sarankan kalian jangan melihat dari segi pengalaman orang aja, karena obat-obatan yang aku konsumsi itu belum tentu cocok sama kalian ya. Jadi obat-obatan yang aku share di sosial media aku, baik di YouTube, Instagram, TikTok, dan sosial media yang lain, itu adalah semuanya aman dan pernah aku konsumsi sendiri ya. Terutama kayak obat lambung, susu, itu semuanya aku konsumsi sendiri ya. Pada saat itu aku dibantu madu Zetsmak. Ini adalah madu yang sering aku konsumsi pada saat itu. Gomuk ini juga bisa menambah berat badan, dan susu ini adalah bisa menyehatkan lambung. Dan aku juga pernah konsumsi susu Ekawanesia. Ini untuk bisa mengatasi batuk ya, bisa untuk bronkitis, bisa untuk asma, untuk sendi juga bagus ya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas ya beberapa hal yang harus dihindari oleh pejuang asam lambung GERD anxiety agar nggak sering kambuh-kambuhan ya. Ini terjadi sama diri aku sendiri ya. Pada saat itu aku tuh udah dinyatakan sembuh tapi kambuh lagi. Jadi pejuang asam lambung GERD itu meskipun udah sembuh bisa saja kambuh kapan aja, tergantung dari pola hidup, pola makan, dari menu-menunya, kemudian istirahatnya. Itu kita harus memperhatikan agar nggak kambuh-kambuhan. Dan hal yang biasa ya aku bakalan jabarin di sini ya, hal yang biasa aku lakukan ya. Kalau misalnya nih tiba-tiba kambuh, aku itu mikir, oh iya tadi aku habis ini makanya kambuh lagi ya. Jadi yang pertama itu adalah biasanya kita makannya itu berlebihan ya. Makan berlebihan ini gimana? Jadi nih kalau misalnya, kalau pribadi aku ya, pengalaman pribadi aku nih, kalau aku tuh lihat menunya enak, aku itu paling suka sama ikan. Kalau misalnya nih ada menu ikan, kemudian ada kayak sayur bening atau sayur asem, itu aku makannya bisa nambah. Dan makan aku tuh kayak gak dikunyah halus ya, jadi kayak buru-buru kayak gimana gitu ya. Aku tuh senang banget sama yang namanya ikan, sayur asem atau sayur bening. Jadi makan aku tuh banyak, gak dikunyah halus, jadi biasanya nambah sampai 2-3 kali. Jadi itu gak boleh. Jadi kita harus sadar, oh iya, aku tuh kalau lagi kambuh sadar, oh ya tadi kan aku makannya banyak, nggak dikunyah halus. Apalagi nih kalau misalnya gigi aku lagi sakit, aduh aku tuh nggak nafsu makan sebenarnya ya, bukannya nggak nafsu, malas, takutnya makin sakit gigi aku. Tapi daripada asam lambung aku kumat lagi, makanya biasanya aku itu makannya nggak dikunyah, biasanya pakai gigi depan. Tapi ternyata itu juga bisa memicu karena makanan-makanan yang masih itu nggak halus, jadi nggak bisa dicerna secara sempurna, memicu lagi naik asam lambung ya. Itu juga bakalan memicu ya, menimbulkan asam lambung lagi. Jadi itu adalah hal yang biasa kita lakukan dan wajib kita hindari. Meskipun misalnya kita lagi sakit gigi ya, atau mungkin lagi nggak enak nih mau ngunyah, kalau bisa bikin bubur aja atau beli bubur aja deh. Kalau bubur itu kan udah lembut ya, jadi nggak perlu dikunyah juga nggak apa-apa. Itu pertama.
Kemudian yang kedua, biasanya kita menunda-nunda waktunya makan itu ditunda-tunda. Nah, biasanya aku harus makan nih jam 10 ya, udah sediain biasanya oatmeal nih. Aku tadi sarapannya setengah 6 biasa dari rumah, aku berarti harus makan lagi jam 10, entah itu makan biskuit ataupun makan roti biasanya atau oat. Tapi di jam 10 ini aku tiba-tiba ada rapat nih, tiba-tiba ada kegiatan nih, biasa kayak gitu ya. Ya udahlah, nanti aja, udah jam 1. Jadi dari situ ya kamu lagi kayak gitu ya, kayak nggak enak banget gitu di perut ya, kayak bunyi-bunyi. Jadi itu asam lambung kita udah naik. Jadi itu nggak boleh juga. Kalau misalnya lagi sibuk banget, ya sempatkan makan biskuit kayak 1 keping 2 keping itu bisa. Tapi kalau misalnya nih kita udah niatin ya, aku tuh dulu awalnya kayak gitu, tapi karena aku udah niatin, aku nggak mau kabur lagi ya, pokoknya jam segini aku harus disiplin ya, aku harus makan. Jadi seperti itu ya. Kemudian selain itu juga kita itu suka banget mengicip-ngicip makanan yang pemicu ya. Aku juga pernah ya. Jadi di rumah itu suamiku lagi masak martabak lumpia, apa sih, kulit lumpia dikasih tahu sama telur, daun bawang, masya Allah itu enak banget, apalagi kalau masih hangat. Aku kadang suka nyoba, dan nyoba itu nggak 1, 2, 3 ya, itu pada saat itu ya, pada saat aku lagi pemulihan. Ternyata nggak cocok, bukannya nggak cocok, mungkin karena kebanyakan ya, atau mungkin kita minuman yang pemicu. Biasanya nih buat cewek-cewek ataupun cowok-cowok saat ini tuh kan udah banyak banget kayak GrabFood, apa sih yang dijual-jual gitu ya, minuman-minuman yang instan gitu ya, sukanya sama boba atau kopi. Nah, dicoba lagi, ternyata itu nggak boleh dilakukan kalau kita nggak mau kamu-kamu, jadi harus dihindari teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat, hal apa yang biasanya harus kita hindari dan kita lakukan? Nah, habis makan itu langsung tidur kayak kebo. Aduh, kenyang banget nih, langsung tidur. Nah, itu juga bisa memicu teman-teman ya, naiknya asam lambung. Jadi wajib kita hindari. Nah, yang kelima, ini adalah mungkin banyak orang yang tidak menyadari, termasuk aku ya. Kita itu nggak boleh mengangkat beban yang berat. Apalagi nih cowok-cowok yang kerjanya misalnya di lapangan ataupun lagi di rumah mengangkat beban yang berat. Kalau bisa berdua ya, berdua ngangkatnya. Atau kalau bisa nih, kalau mengangkat beban yang berat, duduk dulu, jangan jongkok langsung ngangkat gitu. Itu naik urat-uratnya itu, nanti biasanya kita langsung mual. Karena aku ngalamin sendiri. Aku itu ya pada saat suami aku sakit, dan di rumah itu kan dispenser aku masih yang kecil gitu ya, jadi biasanya tuh aku ngangkat galon sendiri. Itu kan kalau nggak salah ukurannya 19 liter ya, yang aku langsung ngangkat, karena itu langsung ngap gitu ya. Ternyata itu nggak boleh dilakukan juga, jadi kayak keangkat gitu. Caranya kalau misalnya udah kayak ngap gitu, kayak pengen muntah ya, dikompres aja pelan-pelan sambil minum air hangat, seperti itu ya. Kemudian yang keenam nih, yang sering kita lakukan juga ya, sering ngerokok. Ini cowok cewek sama aja ya, karena pada saat itu ada orang Surabaya cewek nelpon aku, dia tuh kambuh ya kalau masuk rumah sakit karena apa, susah ngilangin ngerokok ya. Itu nggak boleh karena kafein itu ya, dan nikotinnya. Jadi kita harus menghindari. Kalau misalnya pengen sembuh, saran aku sih kayak gitu ya. Kemudian kita juga masih sering ngopi ya, minum alkohol, kalau bisa itu dihindari. Kemudian masih sering begadang, kurang istirahat, itu juga bisa memicu ya, nggak boleh kita lakukan, jadi harus kita hindari. Ngerokok harus dihindari, alkohol harus dihindari, begadang harus dihindari, terlalu kecapean juga harus dihindari. Jadi kita harus istirahat yang cukup. Nah, kemudian yang sering kita lupakan juga nih teman-teman, itu kadang lupa nih nggak minum vitamin. Vitamin ini bukan saja harus dari obat-obatan, bisa dari susu. Aku tuh kalau misalnya ya udah capek, karena aku tuh aktif orangnya, di luar banyak kerjaan, ada kerjaan, di rumah juga ada kerjaan. Jadi ini aku tuh nggak boleh kecapean, dan asupan aku juga harus diperhatikan. Biasanya kita lupa ya, kita hanya makan nasi aja sama sayur sama ikan, itu udahlah gitu ya. Ternyata perlu juga biar ada tambahan gitu, tambahan tenaga, agar kita nggak gampang capek. Nah, apa aja sih Bun yang harus kita konsumsi ya? Itu sih bebas ya, carilah multivitamin ya, yang bisa
menambah imunitas kita, meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita, dan tentunya yang aman buat pejuang asam lambung. Tapi kalau pribadi aku nih ya, pada saat itu aku tuh pernah minum Imbus ya, Neurobion Forte yang pink itu juga bagus. Aku juga dibantu susu sih, susu SR 12 GOM itu tuh bagus ya, bagus untuk tulang, menyehatkan lambung, menyehatkan pencernaan. Tapi aku tuh selalu konsumsinya setelah makan ya, 1 atau 2 jam setelah makan. Jadi itu adalah hal-hal yang harus dihindari, ya nggak usah dilakukan dulu di masa-masa pemulihan ya. Kalaupun udah sembuh harus diperhatikan juga. Kalau mau dicobain atau mau dilakuin, ya harus sadar diri. Kalau aku nih ada riwayat asam lambung, GERD, anxiety, agar nggak kambuh-kambuh, karena hal ini susah dihindari. Dan yang paling ya sulit dihindari itu adalah faktor stres. Ini juga biasanya nih, apalagi kalau cewek-cewek yang masih suka jatuh cinta, baperan ya, itu sulit memang dihindari. Tapi ya kita harus lakukan kalau kita mau sembuh. Dan ternyata kalau misalnya kita nggak enakan, baper-baperan, dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis, itu nggak baik buat kesehatan kita ya. Karena aku ngalamin sendiri teman-teman. Aku itu tadinya orangnya baperan, aku itu orangnya nggak enakan, dikit-dikit nangis ya, dikit-dikit minta maaf ke orang. Ngapain sih minta maaf mulu, emang mau lebaran? Kadang kayak gitu teman aku ya. Karena aku tuh orangnya ya sederhana, aku orang dari kampung. Karena memang diajarkannya di rumah aku itu ya jangan malu minta maaf, apalagi kalau misalnya kita lagi bersalah. Tapi ternyata aku salah menempatkan itu, mungkin ya terlalu berlebihan. Jadi yang berlebihan itu nggak boleh juga. Nah, nggak boleh baperan, nggak boleh nggak enakan, nggak boleh stres. Aku itu susah banget menghindari itu ya. Apalagi nih kalau udah ada teman kantor yang ngomongnya agak nadanya tinggi, aku tuh udah pikir negatif. Nah, teman-teman aku aja nih sekarang ya, di belakang meja aku itu cowok-cowok semua. Tiap pagi itu mereka ngomongnya kasar. Aku tuh kadang astagfirullahaladzim. Karena kenapa? Aku tuh nggak pernah dengar itu di rumah pada saat aku kecil. Bahkan sampai udah gede pun aku nggak pernah. Meskipun mungkin menurut mereka itu wajar, bercandaan-bercandaan. Tapi buat aku itu kayak suka ngebatin gitu. Kadang aku teriak, oh itu nggak boleh, itu nggak sopan gitu-gitu ya. Jadi semuanya kebun binatang yang keluar itu, aku tuh kayak aduh apaan sih, suka ini sendiri. Jadi gak usah stres, makanya kita harus kontrol pikiran, melakukan hal yang menyenangkan, lakukan meditasi, relaksasi. Dan yang paling membantu itu sih yoga ya. Yoga dan relaksasi itu sangat-sangat membantu kita agar pulih cepat dari namanya asam lambung, GERD, anxiety. Jadi hindari hal-hal yang udah aku sebutin tadi agar kalian juga lekas pulih. Saat ini juga aku lagi berusaha teman-teman, meskipun aku udah sembuh ya, kadang faktor pikiran itu ya tiba-tiba muncul. Apalagi mau datang bulan itu, kadang ya pikiran aku itu udah mikirin di rumah, mikirin mama aku ya, apalagi mama aku udah tua, aku jauh. Kadang mikiran aku itu udah kemana-mana, mikirin kerjaan kantor, mikirin suamiku belum sembuh, anak aku makin besar. Kadang itu masya Allah banget ya. Tapi aku yakin, selalu meyakinkan diri aku positive thinking, aku selalu optimis. Setiap masalah pasti ada solusinya ya, dan Allah itu gak akan membiarkan hambanya untuk terus-terusan menderita, terus-terusan kesulitan. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, seperti itu ya. Agar kita tuh bisa legowo, agar lebih menerima, kita harus bersyukur ya. Ini yang harus kita lakukan, harus banyak-banyak bersyukur. Masih banyak orang yang lebih sulit daripada kita. Kadang aku kayak gitu ya, aku harus bersyukur karena aku ya seperti ini, bisa kerja, bisa punya penghasilan. Aku kadang masih banyak loh orang-orang dewasanya masih sulit ya kayak gitu. Jadi jangan suka ngeluh, jangan suka stres, harus banyak-banyak bersyukur, karena dengan bersyukur itu bisa membuat kita nyaman, membuat kita tenang ya, dan tentunya bisa membuat kita sehat, makin semangat untuk sembuh, makin semangat bekerja untuk keluarga kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian video kali ini, semoga bisa memotivasi kalian. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita hindari ya, yang biasanya kita lupa nih, oh ya ternyata aku harus menghindari ini, ternyata masih sulit. Jadi perlahan-lahan aja dicoba, insya Allah bisa ya, pasti bisa. Yang penting kita ada niat ya, ikhtiar, insya Allah pasti sembuh. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!